saya nggak bisa lihat ya, tapi saya berharap ini suara saya oke. Satu hal yang saya sangat bersyukur ya kita juga nggak boleh bilang teman-teman, tapi kita bilang United Family, kita bilang UCC Family. Ya salah satu value family adalah mendidik ya, orang tua mendidik anak-anak ya. Dalam didikan itu ada zona-zona tidak nyaman. Salah satunya mungkin buat saya untuk berdiri di depan itu sesuatu hal yang cukup bikin tegang ya, cukup bikin waduh ini deg-degan banget gitu untuk sharing. Tapi saya ingat pertama kali Ko Oci mendidik saya itu waktu saya sharing 7 minute. Waktu itu kita sekitar belum pandemi ya, 2018 mungkin kalau saya nggak salah ingat ya. Kayak JJ tadi, kayak anak-anak youth yang kemarin minggu lalu kemarin sharing itu, sharing 7 minute itu saya gugup banget ya saudara ya. Dan akhirnya saya diberi kepercayaan untuk hari ini bukan 7 menit lagi tapi 30 menit ya hari ini. Saya berdoa semoga anak-anak saya suatu hari nanti ya, si JJ, Cheryl, Brian, Angel semuanya punya kesempatan yang sama untuk dididik dan mereka bisa sharing juga gitu ya, dari 7 menit jadi 30 menit. Oke. Pada pagi siang hari ini saya berdoa biar apa yang saya sampaikan ya buat Bapak Ibu Saudara, apa yang saya dapat akhir-akhir ini, saya berdoa biar Roh Kudus menerjemahkan, Roh Kudus yang sama yang hadir bersama dengan saya hari ini di tempat ini gitu ya. Saya percaya di ruangan saudara dimanapun saudara berada ya, Roh Kudus yang sama berbicara buat kita. Kita nggak akan kehilangan nggak akan kehilangan spiritnya karena Roh Kudus itu bersama-sama dengan kita dimanapun kita, amin. Pada pagi siang hari ini saya mau review sejenak, tidak terasa kita itu udah sampai di akhir bulan Februari ya, bulan kedua di tahun 2022 ya, kayaknya baru kemarin banget kita itu merayakan tahun baru tapi nggak kerasa lusa kita udah bulan Maret lagi ya. Selama 1 bulan ini kita diperlengkapi dan mendengarkan sharing yang luar biasa ya. Minggu pertama itu oleh Ko Jeff ya. Ko Jeff itu menyampaikan tentang perseverance, bagaimana kita selalu bertekun ya. Dengan ketekunan kita memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan ya. Minggu kedua Ko Oci itu sharing sama kita tentang strong in God's grace ya. Bagaimana kita itu hidup dalam kasih karunia Tuhan, kuat di dalam kasih karunia Tuhan ya. Dan di dalam kasih karunia itu kalau saya boleh mau tambahkan sesuatu, ada tanggung jawab yang harus kita lakukan ya. Sama seperti Musa, waktu kasih karunia itu hadir dalam kehidupannya, dia diselamatkan, dia dibesarkan oleh putri Firaun, dia punya tanggung jawab yang besar untuk membawa sebuah bangsa itu keluar dari Mesir menuju ke tanah perjanjian, tanah yang Tuhan janjikan buat mereka ya. Terus minggu ketiga, minggu kemarin Ko Kelvin juga sharing buat kita semua bagaimana build a strong connection ya. Tapi strong connection-nya through kita service, kita melayani ya. Saya mau tambahkan sesuatu juga ya, bahwa kalau kita melayani, kita bukan sekedar memberi sesuatu dan orang lain diberkati. Tapi dari pengalaman saya ketika saya berusaha melayani orang lain, berkorban buat orang lain, saya justru terima banyak hal, lebih banyak ya. Kayak saya ditambahkan, diperbesar kapasitasnya ya, menangani orang, melayani orang itu tidak mudah. Tapi ketika kita mau melakukan tanggung jawab itu, ketika kita mau melayani orang lain, kapasitas kita mulai diperbesar, kapasitas kita mulai diperluas ya. Dan saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara United Family, ayo kita mulai sama-sama melayani. Pada pagi siang hari ini saya akan sharing satu tema, saya boleh minta tolong co-host. Oke, saya beri judul Today or Tomorrow. Saya nggak janjian sama Ciliani, tapi entah kenapa waktu tadi Ciliani penyembahan, Ciliani itu mengungkit ini ya, bahwa Tuhan itu memegang kendali dalam kehidupan kita semua ya. Kita nggak perlu takut, kita nggak perlu khawatir. Itu relate banget dengan apa yang hari ini saya mau sampaikan ya. Saya sampai waktu tadi Ciliani juga angkat pujian aku berserah ya. Saya jadi ingat sharing saya bersyukur sama Tuhan bahwa saya berdoa buat sharing saya pagi siang hari ini bisa menguatkan kita semua ya. Roh Kudus bisa bicara lewat saya buat Bapak Ibu Saudara. Nah, kenapa saya ambil tema ini? Beberapa minggu yang lalu saya itu ada seorang teman yang ngobrol sama saya, curhat lah ya sama saya, dan dia tuh ngomong gini, Ika, kamu pernah nggak ragu sama masa depan kamu? Nah, terus saya menjawab, ya pastilah kita manusia itu
suka ada takut dan khawatir tentang masa depan, betul ya? Saya percaya Bapak Ibu Saudara juga di tempat ini merasakan hal yang sama ya. Kita merasa 2021 itu, wah COVID udah menurun nih bulan Desember gitu ya. Wah kita boleh merencanakan sesuatu tahun depan, liburan, rekreasi, kita mulai anak-anak tuh udah bisa onsite sekolahnya, ibu-ibu udah bisa nongkrong nih ya, udah punya banyak banget planning mungkin. Kita mesti liburan, kita harus jalan-jalan, kita mulai menikmati ya. Tapi kemudian kita dikejutkan dan dikagetkan gitu ya dengan satu varian yang baru muncul ya. Kalau saya baca meme di Instagram itu namanya winter collection ya. Keluarlah si winter collection ini yang bikin orang semua kita PPKM lagi, kita di rumah lagi, dan semua akhirnya jadi aduh gimana ya, gimana bisnis tahun ini, gimana apa yang akan terjadi tahun ini, mulai meragukan. Dan saya bilang sama teman saya, wajar, kita manusia pasti ada feeling gimana ya, kurang yakin dengan masa depan, kurang takut dengan masa depan. Dan akhir dari pembicaraan itu dia cerita dan dia akhirnya bilang, kok saya jadi meragukan Tuhan, saya jadi meragukan apakah benar Tuhan tahu yang terbaik dalam kehidupan saya, apakah benar Tuhan itu memegang kendali dalam kehidupan saya, apakah benar masa depan saya itu baik di tangan Tuhan ya. Dan kemudian saya merenung dan akhirnya saya ingat kata ini ya, today or tomorrow ya. Pagi hari siang hari ini kita sama-sama mau belajar. Sebenarnya apa sih yang harus kita lakukan ya, apa yang harus kita hadapi ini di masa depan, di esok hari dan hari ini. Kalau saya boleh mengajukan satu pertanyaan buat Bapak Ibu Saudara di tempat ini, kira-kira apa sih yang kita pikirkan waktu kita mendengar kata besok ya? Ini tuh hari Minggu ya, besok itu bersyukurnya libur. Kalau enggak libur kita pasti mikir, aduh besok Senin lagi kerja lagi ya kan. Besok Senin lagi, besok harus ngerjain ini, besok buka toko, besok harus ke kantor dan lain sebagainya. Yang kita pikir, aduh saya harus ngerjain pekerjaan nih, ada pekerjaan, ada planning, ada hal yang harus dilakukan, benar ya? Kalau kita dengar kata besok. Kalau saya mau mengajukan pertanyaan lagi gini ya, apa yang sering terjadi ketika kita mikir hari esok? Nah ya, mulai nih, besok kerja, besok hari Senin, ya kan? Kita mulai aduh males ya gitu ya. Teman saya pernah bilang gini ya, kenapa sih hari Senin ke hari Jumat tuh lama banget, tapi hari Jumat ke Senin itu cepet banget gitu. Karena males banget ya, aura-aura weekend itu males banget kalau udah Minggu terus kita harus mikir lagi besok kerja, aduh capek lagi ya. Atau mungkin anak-anak yang kuliah, aduh besok kuliah lagi, besok harus ngerjain tugas ya kan. Pasti perasaan kita jadi panik mungkin, terus mungkin kita jadi males, jadi mager, jadi bad mood ya. Kemudian kalau saya nanya lagi nih, kira-kira ya, apa perasaan ketika kita mikir hari esok? Ketika kita mikir masa depan, kira-kira perasaan kita yang dibangun tuh apa ya? Udah tadi pusing mungkin, tadi aduh besok harus ngerjain ini, mikirin tugasnya, mikirin jadi bad moodnya, kemudian kita jadi khawatir, jadi takut, jadi cemas, jadi bingung. Itu perasaan yang selalu timbul gitu, apalagi kalau kita bilang masa depan ya, waduh gimana ya tahun depan ya, gimana ya lusa ya, bagaimana nih anak-anak saya, bagaimana pekerjaan saya, dan banyak hal. Nah waktu saya mempersiapkan sharing hari ini gitu ya, saya coba Google apa sih yang paling ditakutkan penduduk dunia ini ya, apa kekhawatiran terbesar penduduk dunia. Waktu saya buka ini hasilnya ya, Bapak Ibu Saudara ya, ini survei tentang apa kekhawatiran terbesar dari penduduk dunia. Nah ini kayaknya diambil pada saat udah pandemi ya, jadi yang paling pertama penduduk dunia takutkan adalah COVID-19 ya. Kayak tadi itu ada beberapa yang sharing udah lulus sarjana COVID ya, ternyata COVID itu tidak semenakutkan itu ya, benar ya Ciyun ya? Nggak ngeri itu ya, tapi ya tetap kita harus hati-hati ya. Saya juga mau menginformasikan bahwa kita di ruangan Arkana ini hanya berlima dan kita semua sudah melakukan protokol kesehatan, kita sudah swab antigen, puji Tuhan semuanya negatif, dan kita juga tetap jaga jarak ya, 5 orang dalam ruangan segede gini juga duduknya bisa di mana aja gitu ya, kita selalu semprot-semprot, cuci tangan dan sebagainya ya. Saya berdoa buat Bapak Ibu Saudara juga tetap sehat, tetap jaga prokes ya. Nah, ketakutan terbesar kedua nih
pengangguran ya. Kita tahu waktu pertama kali COVID-19 ini booming ya di Indonesia, kita PSBB waktu itu 2 minggu, semua pabrik tutup, mall tutup, semua yang buka tuh hanya yang esensial aja waktu itu. Dan waktu pabrik tutup banyak pengangguran, bener ya, mereka banyak di PHK ya karena pabrik udah nggak sanggup bayar dan banyak yang kolaps dan lain sebagainya, itu mengikuti ya. Kemudian apalagi itu kemiskinan, kesenjangan sosial, kemudian timbul kejahatan, korupsi ya, kekerasan di mana-mana, itu orang takut ya karena efek-efek dari pandemi itu banyak banget. Nah, dari survei ini ya, kalau kita lihat mungkin ada salah satu dari survei ini menjadi salah satu ketakutan kita ya. Kalau saya ditanya mungkin saya jawab memang untuk zaman sekarang ya memang kita cukup khawatir sama COVID ya, apalagi kalau baca, saya suka baca data-data ya, misalnya kayak ini udah berapa nih, Jabar udah berapa, Jakarta udah berapa, udah baca-baca gitu, udah mulai gimana ya, udah mulai banyak pikiran ya. Nah, kemudian saya mencari tahu gitu ya, kalau kita dengar kata besok itu kita jadi khawatir, takut, terus wah udah bad mood, cemas dan lain sebagainya. Nah, coba kita back to Bible. Sebenarnya apa sih yang Alkitab katakan tuh tentang hari esok? Ya, sebenarnya apa sih yang Alkitab mau bilang sama kita tentang hari esok? Saya mau kasih satu pembukaan ya sebelum kita baca ayat ini. Ya, Alkitab itu relate dengan kehidupan kita ya. Karena kan kita pikir kuno lah, ya kan? Enggak saudara ya, Alkitab itu relate. Kenapa saya bilang Alkitab itu relate dengan kehidupan kita ya? Kita mau ngomong apa nih? Istilah-istilah zaman sekarang ya. FOMO lah, FOBO lah, terus apalagi nih? Banyak banget istilah-istilah yang dibuat, mental health lah, healing lah, udah banyak banget tuh. Nyebar banget di Instagram ya, overthinking lah ya. Saya mau bilang bahwa Alkitab tuh relate, Alkitab tuh punya jawabannya. Kalau kita bilang fear of better option ya, FOBO gitu ya. Alkitab tuh punya loh hal kekhawatiran ya, firman Tuhan itu punya gimana sih caranya, solusinya kita mengatasi rasa takut. Nah, pada pagi siang hari ini kita mau baca satu ayat di Matius 6 ayat 31 sampai 34, saya bacakan buat saudara. Semoga kelihatan ya tulisannya ya. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok ya. Karena besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Matius 6 ayat ini satu perikopnya itu mulai dari ayat 25 sebenarnya, tapi saya tidak cantumkan di sini. Jadi Matius 6 ayat 25 sampai 34 itu perikopnya itu tentang hal kekhawatiran ya. Kalau kita baca ayat 25 itu ada alasannya kenapa ayat 31 sebab itu ya. Berarti ada alasan di atasnya ya. Alasan di atasnya itu janganlah kamu khawatir tentang apa yang kamu pakai. Ya lihatlah burung-burung di udara, lihatlah bunga-bunga di taman ya. Tuhan kasih alasannya kenapa kamu khawatir. Makanya di ayat 31 bilang sebab itu. Ya. Sebab yang burung-burung yang kamu lihat, sebab bunga-bunga yang kamu lihat itu, kamu gak perlu khawatir dan berkata apa yang kami makan, apa yang akan kami minum, apa yang akan kami pakai ya. Bapak Ibu Saudara United Family, Tuhan tuh tahu ya. Firman Tuhan bilang gini, sebab Bapamu itu tahu ya. Tanpa kita minta, tanpa kita khawatir, tanpa kita overthinking, Tuhan tuh tahu, Bapa kita tuh tahu ya apa yang kita pikirkan, apa yang kita mau, apa yang terjadi hari esok gitu ya. Jadi firman Tuhan itu tahu bahwa hari esok itu punya hubungan yang cukup erat dengan kekhawatiran. Ya, tadi kalau kita ngomong soal hari esok, ya jadi takut, jadi khawatir gitu, jadi cemas, jadi overthinking kayak gitu ya. Dan firman Tuhan tuh ternyata udah tahu waktu kita pikirkan hari esok itu kita pasti jadi khawatir. Makanya firman Tuhan itu relate, saya bilang tadi.
Firman Tuhan itu sangat relate dengan kehidupan kita. Dia udah go before us, dia udah ada di masa depan. Makanya kalau tadi Ko Kevin bilang, wah di depan itu ada metaverse, jangan takut ya. Saya mau bilang kenapa? Karena Tuhan ada di masa depan kita, Tuhan ada di hari esok kita. Jangan khawatir, jangan takut, karena Tuhan udah lebih dulu di sana gitu ya. Ada sebuah lagu Hillsong, saya lupa judulnya, tapi kata-katanya itu you go before me ya. Jadi Tuhan itu udah jalan duluan di depan kita, jadi seharusnya kita nggak perlu khawatir. Nah, kenapa kita itu takut, khawatir, cemas akan hari esok? Coba kita selidiki hati kita, coba kita pikir pertanyaan ini ya. Kenapa sih sampai kita itu sebagai manusia kok takut banget, kok khawatir banget, kok jadi cemas banget ya? Kenapa waktu kita mikir besok, kita mikir masa depan, kita tuh jadi ragu, jadi takut, jadi khawatir? Yang pertama, kenapa sih manusia itu sangat takut, sangat khawatir ya? Uncertainty ya. Jadi kayak manusia itu suka sesuatu hal yang pasti ya, yang pasti-pasti aja deh gitu ya. Kalau zaman anak muda sekarang tuh hubungan aja pengen ada kepastian gitu ya. Jadi no HTS ya, hubungan tanpa status tuh nggak mau. Kenapa? Karena manusia itu pengen sesuatu yang pasti. Lu suka gak sama gua gitu kan? Itu karena apa? Manusia tuh seneng sama kepastian ya. Istilah-istilah sekarang tuh ada yang ghosting lah, apalah gitu kan. Kenapa muncul seperti itu? Karena manusia tuh pengen kepastian ya. Hubungan aja pengen pasti gitu kan ya. Apalagi tentang masa depan ya. Karena manusia itu pengen sesuatu hal yang meyakinkan dirinya ya. Pasti selamat ya. Makanya isu-isu keselamatan itu ya. Kita tuh bersyukur sebagai orang Kristen. Kita tuh punya jaminan keselamatan ya. Agama lain tuh gak ada namanya dijamin keselamatannya ya. Bahwa ada kehidupan setelah kematian dan kita dijamin ya. Waktu kita percaya Yesus, mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita tuh dijamin keselamatannya ya. Terus apalagi manusia itu kadang-kadang suka pasti sukses, mau bangun sesuatu pasti nggak ini ada hitam di atas putih nggak ya, 5 tahun lagi bisa balik modal nggak gitu kan. Kita pengen sesuatu hal yang pasti dan meyakinkan diri kita gitu ya, karena semua manusia itu suka sama kepastian. Apalagi kenapa sih manusia itu takut banget, khawatir banget sama hari esok? Karena manusia itu pengen mengontrol sesuatu hal yang akan terjadi gitu ya. Manusia itu, nah saya kasih gambar nih remote ya, zaman sekarang tuh kan semua bisa diatur, everything in your hand gitu ya, semua bisa tek gitu ya, bahkan sekarang tuh udah ada sensor suara ya. Saya kalau kayak gini jadi sebut merek nih ya, misalnya nyalain pendingin gitu kan ya, tiba-tiba sensor suara itu ya, smart voice-nya bisa itu, atau halo Bixby ya kan, di handphone halo Google gitu kan ya, sampai ponakan saya udah tahu banget kalau dia mau main tuh dia udah teriak halo Google gitu ya. Udah tahu gitu. Karena apa? Dengan sensor pun kita bisa mengatur segala sesuatu. Nah, makanya kenapa manusia itu sangat senang untuk mengambil sesuatu ya. Di sini ability untuk punya otoritas memanage ya, directing sesuatu, apalagi orang-orang tipe-tipe controller ya, controlling ya. Kalau bisa masa depan itu gue atur. Ya, kalau bisa planning gua harus ada. Pokoknya kalau itu harus terjadi, gimana pun caranya harus terjadi ya. Karena semua manusia itu suka mengatur ya, baik itu hidupnya maupun hidup orang lain mungkin ya. Nah, saya pelajari bahwa di dalam Matius 6 ayat 31 itu dikatakan janganlah kamu khawatir ya. Apa sih arti kata khawatir di situ? Saya mencari ya bahasa aslinya itu merimnao. Merimnao itu to be over anxious ya. Jadi ya itu over cemas ya, terlalu over gitu ya. Tapi ada satu kata menarik ya di antara semua kata itu ya. Ada kata distracted. Ya, ternyata kekhawatiran itu membuat kita terdistract ya. Di dalam Amplified Bible Matius 6 ayat 31 juga bilang hal yang sama, distracted. Jadi ternyata kekhawatiran itu membuat pikiran kita terdistract. Apa itu terdistract ya? Kita itu jadi punya pemikiran yang tidak bisa konsentrasi ya. Gambarnya di sini wah pikirannya satu tapi kemana-mana gitu. Ada ke kiri, ke kanan, kemana-kemana. Nah itu distracted ya. Kita mulai tidak fokus untuk apa yang hari ini dan kita mulai fokus sama apa yang terjadi besok, terjadi lusa, terjadi masa depan. Kita nggak lagi
menikmati hari ini, mengerjakan sesuatu hari ini, tapi kita mulai ingat ketakutan-ketakutan hari esok. Itu pikiran kita jadi distracted. Ya. Kita tidak lagi memandang bahwa hari ini tuh penting. Kenapa? Karena konsentrasi kita itu udah ada di besok. Ya. Kita lagi nggak menganggap bahwa oh hari ini ada yang harus gue kerjain, karena pikiran kita udah terdistract dan udah ke hari esok, udah ke masa depan ya. Preoccupied itu artinya pikirannya sibuk. Ya, saudara, kalau kita punya pikiran yang sibuk, kadang-kadang kita suka konsentrasi ya, apa yang terjadi. Misalnya ada sesuatu terjadi gitu, kita harus ngerjain ini, tapi kita tiba-tiba inget harus ngini. Kalau pikiran kita udah ke situ, kita udah nggak bisa ngerjain sesuatu hari ini karena pikiran kita udah kemana-mana ya. Itu distracted ya. Kekhawatiran itu punya arti distracted. Ya, kekhawatiran itu punya arti mengalihkan perhatian kita. Nah, pagi siang hari ini kita akan belajar gitu ya. Bagaimana sih pikiran kita supaya tidak terdistract? Kenapa kita harus fokus pada hari ini? Kenapa firman Tuhan bilang sama kita janganlah kamu khawatir akan hari esok? Kenapa firman Tuhan bilang janganlah kamu terdistract akan hari esok? Berarti kita harus fokus dan kita harus mengerjakan sesuatu hari ini. Kenapa? Ada apa dengan hari ini? Ya, kenapa hari ini bukan besok ya? Kenapa kita harus fokus pada hari ini? Hal yang pertama saya catat di sini adalah berkat hari ini. Matius 6 ayat 31 bilang sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai ya? Bicara apa makan minum pakai ini? Bicara tentang kehidupan ya. Firman Tuhan bilang janganlah kamu khawatir tentang apa yang kamu makan, apa yang kamu minum, apa yang kamu pakai gitu ya. Kalau kita balik dengan di slide yang tadi, yang ketakutan terbesar penduduk dunia, yang pertama itu kan tentang COVID ya. Nah kemudian pengangguran, efek pengangguran itu apa ya? Makan, minum, pakai, sesuatu hal yang berhubungan dengan kebutuhan hidup, benar ya saudara ya. Nah makanya firman Tuhan di Matius itu bilang lihatlah burung-burung, ya kan, lihatlah bunga, ya kan, karena itu adalah alasan kenapa kita nggak harus khawatir sama kebutuhan hidup kita, ya. Kenapa kita harus fokus pada hari ini ya? Matius 6 ayat 11. Ini Matius 6 ini sebelum ayat 31 tentang kekhawatiran, di atasnya itu Tuhan mengajarkan doa Bapa kami. Ya. Matius 6 ayat 11 bilang apa? Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Doa itu enggak bilang berikanlah kami pada 1 bulan ini makanan kami yang secukupnya. Atau berikanlah kami pada 1 tahun ini makanan kami yang secukupnya. Mana aja itu diberi harian. Kalau kita baca firman Tuhan yang mana itu dikasihnya tiap hari. Ya, kalau ada yang ngambil, simpen besoknya busuk. Ya, kenapa? Karena Tuhan pengen hidup kita bergantung sama Tuhan itu tiap hari. Tuhan gak pengen kita itu bergantung sama Tuhan 1 bulan. Tuhan itu gak pengen kebergantungan kita sama Tuhan itu hanya 1 tahun. Oke, Tuhan tahun depan Tuhan tolong pimpin saya, Tuhan tolong jagai keluarga saya, Tuhan tolong lindungi saya. Oke, udah, doanya cukup 1 tahun aja. Gak usah berdoa tiap hari. Ya, doanya minta sesuatu sama Tuhan buat sepanjang-panjangnya, buat setahun full, terus udah gitu udah. Gak usah minta lagi, ya. Enggak, Tuhan pengen, kenapa kita harus fokus sama hari ini? Karena Tuhan pengen kita bergantung sama Tuhan itu setiap hari, ya. Lagu tadi bilang gini, aku berserah, penyerahan total kita sama Tuhan itu bukan mingguan, bukan tiap hari Minggu aja. Oh tiap hari Minggu gitu ya, enggak. Tapi kebergantungan kita, penyerahan kita sama Tuhan, itu harus setiap hari, ya. Setiap hari, ya Tuhan itu mau kita tuh bergantung sepenuhnya sama Tuhan itu bukan mingguan aja, oh, hari Minggu aja lah doa buat 1 minggu ini, enggak. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Mohon maaf, balik lagi ke slide yang tadi. Ya, oke. Ya, ini ya. Ayatnya itu kan berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ya, kata secukupnya itu penting ya, berarti tidak berlebihan. Ya, tapi cukup untuk hari itu. Ya, dalam waktu saya mempersiapkan ini saya jadi ingat kita tuh punya tema, punya visi ya, strong in God's grace, ya build strong connection, terus be agent of change ya.
Saya mau ingatkan buat kita semua bahwa kasih karunia Tuhan itu harus kita alami setiap hari ya. Hari-hari ini nggak ada yang bilang makin baik. Sekalipun bilangnya ada banyak prediksi bilang bahwa ini the end of pandemic gitu. Sebenarnya ini udah varian yang ini tuh sudah menyapu bersih semua varian sebelumnya dan mungkin bisa jadi endemi ya. Katanya seperti itu. Tapi bukan berarti ketika ini berakhir kita bergantung sama Tuhan pun berakhir. Waktu lagi susah bergantung sama Tuhan. Waktu lagi bingung, balik lagi ke slide tadi. Ya, kita bergantung sama Tuhan. Tapi kalau kondisi baik-baik aja kita nggak jadi bergantung sama Tuhan. Ya, kasih karunia Tuhan itu harus kita nikmati setiap hari. Kita butuh kasih karunia Tuhan itu tiap hari karena punya problemnya sendiri setiap hari itu. Punya struggle-nya sendiri. Kita butuh kasih karunia Tuhan di hari itu. Next, kenapa kita harus fokus pada hari ini? Kita harus bergantung pada Tuhan itu setiap hari ya. Kita harus hitung berkat Tuhan hari ini. Kalau kita terlalu fokus sama hari esok, pikirin besok, kita terdistract pikirannya buat hari esok, kita lupa bersyukur untuk apa yang Tuhan sudah sediakan buat kita hari ini. Ya. Harusnya masa depan itu tidak membuat kita meragukan Tuhan, tapi harusnya masa depan itu membuat kita makin bergantung sama Tuhan. Kalau tadi saya bilang bahwa di depan itu tidak ada yang pasti ya. Tapi yang pasti itu Tuhan. Makanya kita harus bergantung sama Tuhan. Kalau tadi kita bilang bahwa saya pengen mengontrol sesuatu, kita nggak bisa kontrol apapun. Bahkan 5 menit, 10 menit setelah selesai ibadah ini kita nggak bisa kontrol apa yang akan terjadi. Tapi hanya Tuhanlah yang bisa mengontrol ya. Makanya kenapa kita perlu bergantung sepenuhnya sama Tuhan. Bergantung sama Tuhan itu setiap hari ya. Bergantung sama Tuhan itu bukan bulanan ya. Kita harus bergantung sama Tuhan itu setiap hari karena hanya Tuhanlah yang punya kepastian itu, karena hanya Tuhanlah yang bisa pegang kendali dalam hidup kita. Hal yang kedua kenapa kita harus fokus pada hari ini ya, kebijaksanaan hari ini ya. Matius 6 ayat 34 berkata, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok ya. Firman Tuhan udah bilang bahwa ternyata sumber ketakutan manusia itu kadang-kadang hari esok ya. Ada survei bilang bahwa ya kadang-kadang berapa persen ya, 80% ketakutan kita itu tidak terjadi sebetulnya. Tapi kita udah overthinking duluan ya. Makanya firman Tuhan bilang janganlah kamu khawatir akan hari besok. Kenapa sih kita gak boleh khawatir sama hari esok? Firman Tuhan bilang karena besok itu punya kesusahannya sendiri. Karena hari esok itu punya masalahnya sendiri. Karena hari esok itu punya problemnya sendiri, karena hari esok itu punya struggle-nya sendiri ya. Struggle hari ini, kesusahan hari ini, masalah hari ini cukup ya untuk hari ini. Ya, kenapa kita harus pikir-pikir besok? Ya, kenapa kita harus pikir? Toh yang terjadi besok itu kita nggak ada yang tahu. Nah, kenapa dibilangnya kita harus ini bisa membuat kita jadi bijaksana ya. Di dalam Mazmur 90 ayat yang ke-12 berkata bahwa ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kebijaksanaan kita itu lahir ketika kita menyelesaikan masalah hari ini. Ya, waktu kita belajar ada problem hari ini, kita bergantung sama Tuhan hari ini dan kita mau berusaha untuk gimana ya Tuhan solve this problem. Kita bergantung sama Tuhan dan Tuhan berikan jalan keluar, kita jadi tambah bijaksana saudara. Kita jadi tambah wise, kita jadi mengerti bagaimana menghandle ya. Kadang-kadang saya ini banker ya saudara ya. Jadi kalau di kantor itu nanganin nasabah. Dan nasabah itu tiap hari itu punya problem yang beda-beda. Hari ini datang yang apa, besok datang tuh apa, besoknya lagi apa, kemarinnya apa, dan itu beda-beda saudara. Dan challenging buat kita adalah kita solve the problem, itu baru nasabah. Belum yang lain, problem-problem di dalam intern kantor dan lain sebagainya, kita harus bisa solving problem hari itu. Nah, makanya kebijaksanaan itu lahir dari kita menghitung hari-hari. Hari ini, apa sih yang terjadi hari ini? Berkat Tuhan apa sih yang kita nikmati hari ini? Ya, saya mulai satu kebiasaan untuk evaluasi hari ini. Contoh, habis sharing nih misalnya ya, saya malah mulai mikir, tadi tuh sharing oke, misalnya gitu ya, apa yang kurang ya misalnya. Ya kalau misalnya di kerjaan setiap hari tuh pulang tuh mikir,
satu hari ini ngapain aja ya? Oke. Terus tadi dia bikin kesalahan apa ya? Oke. Terus tadi solving problem apa ya? Terus tadi apa yang terjadi? Oh, tadi saya takut, tadi saya tuh bad mood, tadi saya ini seharian ini gini, kenapa ya? Gitu ya. Dan dengan evaluasi hidup saya hari itu, saya belajar untuk I making mistake today. Jadi besok kalau nanti ada problem yang sama, aku nggak mau bikin kesalahan yang sama. Kita jadi wise, ya kita jadi bijaksana. Ya. Firman Tuhan bilang kita menghitung hari-hari sedemikian ya. Setiap hari itu kalau kita nikmati, kita hitung berkat Tuhan, hari ini Tuhan kasih berkat ini ya luar biasa loh, pertolongan Tuhan. Kita nggak bisa mikir lagi sama ketakutan kita, betul ya. Ketika kita fokus sama berkat Tuhan hari ini, ketika kita fokus sama apa yang Tuhan sediakan hari ini, kita jadi nggak terdistract pikiran kita untuk takut atau cemas atau khawatir untuk hari esok. Ya. Kebijaksanaan itu lahir ketika kita berusaha untuk menyelesaikan masalah, kesusahan, ya, problem hari ini. Gimana sih caranya kita memperoleh kebijaksanaannya? Pelajarilah hari ini, ya. Mulailah evaluasi hari kita. Seharian ini gue ngapain ya? Seharian ini marah-marah ke anak gak ya? Seharian ini saya udah hidupi firman Tuhan gak ya? Seharian ini saya bikin kesalahan apa ya? Dan apa? Selesaikan hari ini, ya. Jangan dibesokin. Kalau bisa kita selesaikan hari ini, kita pikirkan hari ini. Ayo kita pikirkan hari ini. Berkat apa ya yang saya dapat hari ini? Ya, Tuhan lagi bilang apa ya sama saya hari ini? Tuhan kasih janji apa ya sama saya hari ini? Waktu saya baca firman, Tuhan itu ngomong apa, ngomong sesuatu apa, menguatkan saya apa hari ini? Itu yang penting dan itu akan membangun kebijaksanaan kita. Kita jadi hari demi hari, kita jadi wise. Kita jadi hari demi hari ya. Kalau kita melayani orang tuh kan beda-beda ya. Kayak kita konselingin orang juga beda-beda ya. Pasti problemnya mungkin itu aja, tapi eksekusinya tuh pasti beda-beda ya. Pasti ada tantangannya tersendiri, ada challenge-nya tersendiri gitu ya. Kalau kita tidak belajar hari itu ya, kita nggak akan bisa punya hati yang bijaksana ya. Dengan kita melatih diri kita untuk menyelesaikan masalah ya, menjadi problem solver untuk hari itu ya, saya percaya Tuhan akan kasih kita hati yang bijaksana. 2 slide lagi saya selesai. Saya tutup dengan cerita ini. Boleh next slide? Ya, kita sering dengar bahwa orang Kristen itu harus finishing well, betul? Dan ayat 2 Timotius 4 ayat 7 ini sering banget kita dengar kalau ada orang meninggal ya. Sering banget ya. Begitu ada orang meninggal, fotonya muncul, ayat ini keluar ya. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Semua kerinduan orang percaya itu, maunya kehidupannya itu finishing well ya. Maunya itu hidupnya itu, ada tuh yang ngomong kayak gini, hidup happy, masuk surga gitu ya. Semua orang tuh pengen gitu, makanya kan kepastian keselamatan itu ya. Jadi semua orang tuh pengen orang yang finishing well, pengen waktu ketika dia dipanggil sama Tuhan, banyak orang menyaksikan kehidupannya dan bilang, wah ini nice person nih, ini orang baik ya. Orang baik dipanggil Tuhan, wah seneng banget kita mendengarkan kata seperti itu ya. Saya pernah tulis di Instagram saya waktu saya baca, entah kenapa gitu ya, waktu itu ada orang meninggal terus dia taruh ayat ini, terus saya jadi tertarik. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Yang nulis ini masih hidup atau udah mati sebenarnya ya. Nah kemudian saya cobalah cari ayat ini ya. Ini perkataan Rasul Paulus buat anak rohaninya Timotius ya. Waktu Paulus nulis ini dia tuh bukan udah meninggal saudara ya. Dia tulis ini waktu dia masih hidup. Ya bayangin, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Dia mau bilang gini, waktu dia masih hidup pun pertandingan yang sudah yang saat ini gitu ya, pertandingan di dunia ini dia udah selesaikan dengan baik gitu ya. Dia sudah sampai di garis finish bahkan sebelum dia dipanggil oleh Tuhan. Ini menarik banget buat saya. Kenapa ada orang yang bisa selesai sebelum dipanggil sama Tuhan ya? Berarti orang yang dipanggil sama Tuhan tuh belum tentu selesai, benar gak sih saudara ya? Nah,
Amsal itu berkata bahwa umur manusia itu 70 tahun sampai 80 tahun ya. Lebih dari itu ada yang dikaruniai umur ratusan mungkin ya. Tapi ya lebih dari itu ya penderitaan ya. Kita bersyukur kalau kita mengenal orang yang masih hidup di usia segitu. Tapi saudara sebenarnya pada umumnya manusia itu 70 sampai 80 tahun. Ya kan? Tapi kita nggak pernah tahu akhir-akhir ini orang 30 tahun, 40 tahun juga sudah dipanggil oleh Tuhan. Ya. Berarti dalam waktu taruhlah 70 tahun saudara ya. Kita tuh setiap tahun itu punya sebuah tugas yang harus diselesaikan betul. Karena pada saat akhirnya kita dipanggil Tuhan baru bisa dibilang kita selesai. Ya saya jadi ingat sebuah gini ya, mungkin kita Bapak Ibu Saudara ya di tempat ini mungkin pernah sekolah ya. Zaman sekolah-sekolah dulu kan tuh ada anak-anak yang pintar banget, ada anak-anak yang middle, ada anak-anak yang ya kurang lah ya. Dan kalau anak-anak pintar itu kan begitu ujian gitu, ujian 2 jam, dalam 1 jam pertama kertasnya udah full ya, udah kayak oke gue tunggu nih kalau udah bunyi alarmnya baru ngumpulin atau enggak sok-sokan ya. Paling pertama berdiri ngumpulin ya. Biasanya anak-anak bilang wah sok banget tuh udah beres dia gitu kan. Tapi ada juga orang yang udah ya 5 menit lagi gitu masih ngerjain ya, bener ya ujiannya masih ngerjain, bahkan ada yang udah bunyi sampai ditarik sama guru kertasnya tapi jawabannya belum beres. Nah saya membayangkan bahwa Paulus ini sudah mengakhiri pertandingannya bahkan mungkin sebelum dia dipanggil oleh Tuhan. Tentunya kerinduan setiap kita gitu ya, waktu kita dipanggil oleh Tuhan tugas kita selama kita hidup itu selesai ya. Bukan bahagia, tapi menyelesaikan tujuan Tuhan. Bukan bahagia aja, bukan happy-happy aja, bukan orang mengenal kita sebagai orang baik aja, tapi benar-benar tugas yang Tuhan kasih sama hidup kita itu selesai. Ya, bagaimana caranya? Ya, salah satunya dengan kita pikul beban kita setiap hari. Kita pikul salib kita setiap hari. Kita mengerjakan apa yang Tuhan mau kita kerjakan itu tiap hari. Kalau kita gagal mengerjakannya hari ini, kita tunda besok, pekerjaannya jadi numpuk kan, jadi 2 kan pekerjaannya. Tapi kalau kita ya udahlah kita santai-santai aja hidupnya, gak usah lah sok-sok rohania, gak usah lah kita mengerjakan tujuan Tuhan, gak usah lah kita happy-happy dulu gitu ya. Nanti kalau udah deket-deket, udah waktunya ya kayaknya udah umur-umur segini kita udah mau dipanggil Tuhan nih, ya udah baru kita giat melayani Tuhan, ya udah baru kita giat nih membapai orang gitu ya, bapai generasi. Wow, nantilah kalau kita udah rada-rada tua sedikit. Nantilah kalau gue udah gak sibuk. Kalau masih sibuk jangan dulu membapai orang, melayani orang jangan dulu. Ya, ingat bahwa kita menyelesaikan pertandingan. Kita sampai di garis finish. Kita memelihara iman bahkan ya sebelum Tuhan bilang waktu kita selesai ya. Kata telah mengakhiri ya, telah menyelesaikan ini. Saya coba cari bahasa aslinya itu, saya nggak taruh di slide, tapi bahasa aslinya itu teleo, artinya sudah selesai. Dan itu sama dengan kata waktu Tuhan Yesus disalib dan Tuhan Yesus bilang sudah selesai. Ya, Tuhan Yesus pun adalah pribadi yang menyelesaikan. Ya, Tuhan Yesus itu cuma punya waktu 3,5 tahun di bumi dan dalam 3,5 tahun itu dia selesai pelayanannya. Ya, dia sekitar 30 something ya kalau saya nggak salah ya, dan dia telah menyelesaikan. Bahkan ya kata-kata sudah selesai itu sebelum dia akhirnya mati di kayu salib ya. Kita rindu kehidupan kita bisa finishing well. Saya tutup dengan ayat ini. Matius 6 ayat 33 berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ayat ini sedang memberi tahu pada kita bahwa ayo kejar kerajaan Allah dan kebenarannya itu everyday. Ya, bukan cuman mikir besok, bukan cuma khawatir tentang hari esok. Ya, tapi ayo kita fokus kejar kerajaan Allah, kejar kebenarannya itu tiap hari ya. Maka ya hari esokmu, masa depanmu ya, semuanya makan, minum, pakai, hari esok, kesehatan itu akan ditambahkan buat kita. Saya berdoa hari-hari ini, ayo mari kita serahkan hidup kita sepenuhnya sama Tuhan ya.
hanya Tuhan yang bisa pegang kendali kehidupan kita, ya. Di dalam Amsal 31 itu katanya virtuous woman, ya. Dia tertawa akan hari esok. Coba mana ada orang, kita kalau mikir hari esok takut, saudara. Ya, tapi orang yang tahu kepastiannya di dalam Tuhan, dia akan tertawa sama masa depannya. Dia akan tertawa sama hari esok. Dia nggak akan pernah khawatir, dia nggak akan pernah takut. Mari sama-sama kita bawa hati kita. Ya Tuhan, kami tahu Tuhan bahwa kehidupan kami itu di tangan-Mu. Kami tahu Tuhan bahwa masa depan kami, hari esok kami itu Tuhan yang pegang. Kami tahu Tuhan bahwa kebergantungan kami sama Tuhan bukan cuman buat besok, bukan cuma sepanjang tahun, tapi kami mau bergantung sama Allah yang pasti, Allah yang pegang kendali itu setiap hari. Karena kami tahu tuh masa depan kami ada dalam Tuhan. Mari sama-sama katakan pujian. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Mari dimanapun kita angkat pujian. Ku yakin Kau hadir di sini. Dia ada di rumah dimanapun engkau hari ini. Kuasa yang ada kuasa yang mengalir hari ini, menyentuh kehidupan kita, mengingat Kau nyata di sini. Ada kuasa tak terbatas itu sedang berbicara buat kita. Sekalipun kita ada di ruang di sini. Sekali lagi, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Hamba selesai pagi hari ini Tuhan, tapi hamba percaya bahwa Roh Kudus terus berbicara buat hati setiap kami. Roh Kudus yang mengubah, Roh Kudus yang mengajar, Roh Kudus yang mengingatkan. Pagi hari ini, siang hari ini Tuhan, kami bukan cuma mau menjadi pendengar, tapi kami mau melakukan firman. Kami tahu Tuhan, hari-hari kami ke depan, masa depan kami gak takut lagi, kami gak khawatir lagi. Kami gak mau terdistract pikiran kami Tuhan. Karena kami tahu yang pegang kendali kehidupan kami hanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu selesai. Berkati umat-Mu, berkati hamba-Mu. Kami percaya Tuhan, hamba-Mu hanya alat yang dipakai Tuhan untuk bicara. Hamba selesai. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Saya kembalikan buat Coach. Oke, thank you Ika. My family, coba kita buka Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang ke-7 sampai yang ke-8. Saya suka dengan terjemahan dari New Century Version. Ya. Di sini dikatakan demikian. But the person, you and I, saudara dan saya,
Siapapun hari ini yang sedang mengalami apapun, sakit penyakit, mengalami kesulitan keuangan, mengalami kondisi yang buruk, penderitaan, kesesakan, kesulitan. Firman Tuhan ingatkan ini, but the person who trusts in the Lord, bukan trust in the car, trust in our money, bukan menaruh kepercayaannya kepada uang, kepada our skill, kepada our performance or our appearance, ya, tampak luar kita. Kita menaruh kepercayaan kita kepada aset kita, kepada uang kita, kepada apapun yang terlihat. Ya, di sini dikatakan, if you trust in the Lord, kalau kita percaya kepada Tuhan, menaruh kepercayaan kita kepada Tuhan, will be blessed. Dikatakan kita akan diberkati. Ya, percaya kepada Tuhan belum tentu berarti kita itu mempercayakan segala sesuatu kepada Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan ada. Kita percaya bahwa Tuhan berkuasa. Kita percaya bahwa Tuhan mampu. Tapi masalahnya, kita mau nggak mempercayakan segala sesuatu yang kita punya kepada Tuhan. Kesehatan kita, ya, keuangan kita. Bagi mereka yang lagi cari jodoh, percaya nggak sama Tuhan? Mempercayakan jodohnya kepada Tuhan. Mempercayakan nggak karirnya kepada Tuhan? Mempercayakan hidup kita nggak? Kebutuhan kita nggak kepada Tuhan? Nah, seringkali kita trust not in the Lord, tapi kita nih percaya kepada manusia. Ya, lebih percaya kepada manusia daripada Tuhan. The Lord will show him that he can be trusted. Tuhan katakan bahwa Tuhan akan menunjukkan kepada setiap kita bahwa dia tuh layak untuk dipercaya. Ya. He will be strong. Orang yang menaruh kepercayaannya kepada Tuhan, dia akan jadi kuat. Like a tree planted near water. Seperti pohon yang ditanam di dekat air, nggak pernah kekurangan air. Ya. Nggak akan pernah. Justru akarnya makin kuat. Kenapa? Karena dekat dengan air. Bahkan di sini dikatakan, it is not afraid when the days are hot. Nggak ada rasa takut sama sekali ketika hari-hari itu kering, hari-hari itu panas, hari-hari itu mungkin nggak mendukung. Dia nggak pernah takut. Kenapa? Karena dia ada di aliran air. Seperti yang kita ketahui bahwa Tuhan, bahwa Dia yang kita percaya itu adalah air hidup. Yesus berkata bahwa akulah air hidup, akulah roti hidup. Ya. Its leaves are always green. Wow, daun-daunnya itu akan selalu hijau. Kenapa? Karena dia ada di dekat aliran air. Dia ada di dekat Tuhan. Dia ada di dekat kasih karunia Tuhan. Bahkan di sini dikatakan, it doesn't worry in a year. Dia nggak pernah khawatir. In a year when no rain comes. Berarti ada tahun-tahun di mana memang ada sebuah kondisi di mana no rain comes. Ya. Harus dialami oleh setiap orang percaya. Hari-hari ini mungkin di antara kita sedang mengalami no rain dalam hidup kita. Apakah dengan kesehatan kita, keuangan kita, karir kita, pendidikan kita, your relationship, your asset. Mungkin no rain comes in your life. But remember, if you trust in the Lord, you will be blessed. Kita akan diberkati oleh Tuhan. Bahkan kita nggak akan worry in a year when no rain comes. Kita nggak perlu khawatir. Kita nggak perlu takut. Apa yang Anda khawatirkan biasanya itulah yang Anda sembah. Percayalah. Kalau Anda khawatir tentang keuangan, maka dengar baik-baik bahwa sebenarnya uang itulah yang Anda sembah. Kalau Anda worry tentang kesehatanmu, maka sebenarnya itulah yang Anda sembah. Kesehatanmu menjadi segala-galanya lebih dari Tuhan. Tapi Tuhan mau. Trust in the Lord. Percaya kepada Tuhan. You will be blessed. And then you don't have to worry in a year
when no rain comes. Kita nggak perlu khawatir ketika ada musim di mana no rain comes in your life. Hari-hari ini berapa banyak di antara kita sedang mengalami no rain comes in your life. Ada season di mana no rain comes. Nggak ada hujan datang dalam hidup saudara. Memang kita harus mengalaminya. Tapi orang yang menaruh percayanya kepada Tuhan, maka dia nggak akan worry sedikit pun. Seseorang pernah bertanya, kalau lihat Koci kok kayak nggak ada khawatir ya. Loh, ya namanya manusia ya ada. Problem pasti ada, masalah ada gitu. Ya, tapi saya selalu ingat bagaimana dulu ya. Saya sekolah, mulai dari sekolah yang harus bayarannya mahal, dari sekolah yang bayarannya sangat murah sekali. Saya ingat sekali, saya dulu SMA di negeri, saya sekolah cuma bayar uang sekolah 6.000, men, 6.000. Tapi dulu waktu lagi di SD itu bayarannya lebih mahal daripada waktu lagi saya sekolah di SMA. Tapi tetap Tuhan itu memelihara hidup anak-anaknya. Mulai dari biaya yang mahal, mulai dari biaya yang paling murah, tetap Tuhan pelihara hidup kita. So, mari belajar. Trust in the Lord. Percaya kepada Tuhan. Trust in His grace. Percaya kepada kasih karunia-Nya dalam hidup saudara. Karena you will be blessed. Kita akan diberkati oleh Tuhan. Kita seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Ya, tidak akan pernah mengalami yang namanya kekurangan akan air. Karena kita dekat dengan air hidup. Ya, air yang memberi kehidupan. Air hidup, yaitu Tuhan sendiri. So, kita harus mengalami no rain comes dalam hidup. Tapi you don't have to worry. Why? Because we trust in the Lord. And then when we trust in the Lord, we will be blessed. Katakan sama-sama dimanapun kita berada. We trust in the Lord. Katakan sama-sama, kita percaya kepada Tuhan. And then we will be blessed. Katakan, we will be blessed. Katakan dengan suara yang keras, dimanapun saudara berada. We will be blessed when we trust in the Lord. Ketika kita percaya kepada Tuhan. Ketika kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Ya. Don't worry when no rain comes. Gak usah khawatir kalau ketika tidak ada musim hujan dalam hidup saudara. Kenapa? Karena kita dekat dengan sumber air kehidupan kita. Saya akan tutup dengan sebuah kalimat. Kekhawatiran itu tidak memperbaiki masa depan. Kekhawatiran tidak membuat masa depanmu jadi lebih baik. Tidak. Tapi justru kekhawatiran membuat rusak hari-hari yang sedang engkau hidupi. So apapun yang sedang kita alami, kesulitan keuangan, kesehatan, our relationship, hadapi. Jangan sampai kita lari dari sesuatu yang harus kita hadapi. Kalau Tuhan izinkan, hadapi. Pastikan. Jangan sampai apa yang kita hidupi dikalahkan oleh apa yang kita hadapi. Sekali lagi, apa yang kita hidupi dikalahkan oleh apa yang kita hadapi. No. Ya. Hidupi. Trust in the Lord. Hidupi itu. Tuhan, mulai hari ini aku tidak akan cuman percaya kepada Tuhan, tapi aku mempercayakan hidupku kepada Tuhan. Sampai hari ini saya nggak pernah lupa tuh sama ilustrasinya yang Angelin pertama kali sharing 7 minute. Hai Angelin. Hello Angelin. Boleh dengar suaranya Angelin? Angelin masih ada? Halo Om. Yeah, Angelin. Om tuh nggak pernah lupa loh sama ilustrasi kamu waktu lagi first time. Kalau nggak salah first time itu waktu lagi kamu sharing 7 minute, right? Iya betul. Nah, coba kamu waktu itu ilustrasinya apa coba ayo? Handphone.
Ya, Jadi handphone. Betul. Coba kamu ceritain sedikit gimana ilustrasi handphonenya. jadi seperti handphone, kadang kalau handphone kita rusak, terus abis itu kita mau serahin ke Apple Store ya contohnya untuk diperbaiki. Dan kita tuh harus menyerahkan sesuatu hal yang berharga untuk diperbaiki sama orangnya. Jika kita nggak mau menserahkan hal itu kepada orangnya, maka kita akan terus pegang dan HP itu semakin hari ya tetap rusak gitu. Nah, itu. Luar biasa loh Angelin. Kamu ilustrasi simple sederhana itu. Sampai hari ini Om tuh tetap mengingatnya ya. Setiap kali ada problem, setiap kali ada masalah, apapun, saya selalu ingat ilustrasi itu. Tuhan, saya nggak cuma percaya bahwa ibaratnya di ilustrasi tadi, bahwa kalau handphone kita Apple Store mampu membereskan. Apple Store mampu memperbaikinya. Saya percaya. Tapi selama handphonenya tidak diserahkan kepada orang yang ahli, maka handphone itu akan tetap rusak. So don't worry about yourself. Don't worry about your life. Don't worry about our future. Because what? Karena kita ini created by God. Karena kita diciptakan oleh Tuhan. Kalau ada apa-apa dengan hidup kita, bawa kepada Tuhan. Kalau mobil rusak, jangan dibawa ke apotek. Nggak bisa. Mobil rusak, bawa ke bengkel. Lihat mereknya apa mobilnya. Bawalah ke bengkel resmi. Bawa ke montirnya, kepada yang ahli. So please don't worry. Dan kalau kita punya masalah, baik kesehatan, keuangan, relationship, karir, bisnis, belajar, percayakan kepada ahlinya. Percayakan kepada Tuhan. Karena dia yang berkata bahwa I am the way. I am the truth. I am the life. I am the way. Dia itu jalan. Gak usah nyari jalan-jalan yang lain. Karena dia ahlinya yang bikin jalan. God will make a way where there seems to be no way. Lagu itu berkata bahwa dia akan membuat jalan bagi kita ketika tidak ada jalan. So mulai hari ini belajar mempercayakan segala sesuatu kepada Tuhan. Upgrade your level. Bukan cuma sekedar percaya kepada Tuhan, tapi mempercayakan hidup saudara kepada Tuhan. Karena apa yang kita khawatirkan itu tidak mengubah masa depan, tapi merusak hari-hari. Hari ini firman Tuhan sudah disampaikan oleh Ika. Thank you Ika pencerahannya. Ya tadi sudah cukup baik, detail. Bahasa aslinya apa, artinya apa. Ya, keren banget. Ika terus maju. One day I pray, one day you'll be a woman of God yang bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan boldness. Ya. So, saya mau mengajak setiap kita hari ini menghidupi firman Tuhan tadi. Ya. Trust in the Lord and you will be blessed even when no rain comes in your life. Don't worry because we have a big God. Terakhir saya akan sampaikan ini. Suatu hari ketika Tuhan izinkan saya pergi ke sebuah negara, itu negara yang western country ya. Saya lihat-lihat baju, saya lihat-lihat barang-barang karena dikasih space waktu untuk lihat-lihat. Saya ambil, nggak suka saya taruh. Saya ambil, nggak suka saya taruh. Saya ambil, saya coba, ternyata nggak cocok saya taruh. Dan saya lihat pegawai yang membantu, merapikan, membawa. Ini ada ukuran S nggak? Dicari ukuran S. Dan to be honest, saya nggak bisa menemukan pakaian itu di kolom atau di rak atau di area orang dewasa. Karena tubuh saya yang kecil, jadi saya harus nyari di daerah anak-anak. Ya. Dan saya udah ngacak-ngacak, saya udah lihat gitu. Saya jadi nggak enak sendiri. Jadi saya bilang sama pegawainya gitu. Sorry, I don't like. Saya nggak suka. Ini saya nggak comfort nih pakai pakaian ini. Aduh, sorry. Tapi saya nggak pernah selama hidup ya ketemu dengan seorang pegawai yang punya idioms, yang punya gaya ngomong nggak pernah ubah itu terus dari counter in terus saya cari mana yang paling cocok ya. Selalu saya kembaliin nggak ada yang cocok nggak. Tapi selalu dia bilang it's okay, no worries. Kata itu sering banget, no worries man, no worries mate, no worries. Kenapa nggak ini harusnya jadi tagline dalam hidup kita? Ya,
Apapun yang terjadi dalam hidup kita, no worries, because we have a big God. Karena kita punya Tuhan yang besar. No worries. No worries, man. No worries. Tapi no rain comes. No worries, man. Because we trust in the Lord. And we will be blessed. Oke, Ika? Ya. Apa katanya Ika? Trust in the Lord and You will be blessed. you will be blessed. Setiap orang pengen diberkati, tapi dia nggak tahu caranya. Caranya sederhana. Trust in The Lord. the Lord. Okay. Good job, Ika. Thank you. Friend. I'm proud of you. Terima kasih semua. Thank you so much.